warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Greetings to all of us. Allow me to introduce myself. My name is Hani Sutianingsih. I am a lecturer at Diploma 3 of Midwifery at Health Polytechnic, Ministry of Health, Banten. I am a Master of Midwifery graduate. I have worked in this institution for 20 years. But I just had the opportunity to study my master's degree in 2015. So now I have the opportunity to take part in this certification. The reason why I use English in my self-introduction is because I like English language much. Hopefully I can publish my research in international journal. I made this video as a demonstration of my Tridharma in the teaching field. There are several courses that I am capable of, such as midwifery care in pregnancy, midwifery care in postpartum, maternal and neonatal emergency care, and midwifery documentation. One of my courses that I want to explain is midwifery care in pregnancy, or in Bahasa it was Asuhan Kebidanan Kehamilan. The placement of this course is in the second semester of the first grade with 5 credits. In delivering courses, I use DIA approach, which is delivery, interaction, and assessment. Delivery means what will I be delivered in the lecture material that I teach. Interaction means how I interact in the teaching and learning process with the student. And assessment means how I measure student performance assessment objectively in the class. Next, I will explain in Bahasa about the course of midwifery care in pregnancy or Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan normal yang meliputi perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan, ketidaknyamanan dalam kehamilan, faktor yang mempengaruhi kehamilan, pengenalan tanda bahaya dalam kehamilan, evidence-based dalam praktik asuhan kehamilan, pemeriksaan kehamilan pada kunjungan awal, kunjungan lanjut, melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana, serta pemberian pendidikan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada. Mata kuliah ini saya susun bersama tim berdasarkan capaian pembelajaran program studi Diploma 3 Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, yang mendukung terbentuknya profil lulusan. Yang kemudian capaian pembelajaran ini akan diturunkan ke dalam CPMK. Terdapat 6 capaian pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan seperti yang dapat dicermati pada layar yang ditampilkan. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian akan diturunkan ke dalam 9 CPMK, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 14 sub CPMK, seperti yang terdapat pada layar. Untuk lebih memperkaya wawasan mahasiswa dalam penyampaian pembelajaran, saya memakai beberapa referensi, seperti Miles Textbook for Midwives, Farney's Midwifery, Williams Obstetrics, serta Ilmu Kebidanan. Dalam mendeliver atau menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan student-centered learning yang memfasilitasi adanya interaksi dengan mahasiswa. Adapun beberapa metode pembelajaran SCL yang saya gunakan adalah case-based learning, problem-based learning,
small group discussion, serta demonstrasi dan mini CX untuk pembelajaran praktik. Adapun beberapa pemanfaatan teknologi pembelajaran yang saya manfaatkan dalam mata kuliah ini adalah platform Zoom, learning management system yang dimiliki Poltekkes yaitu VLab, kemudian ada juga Mentimeter untuk membuat diskusi menjadi lebih interaktif, serta penggunaan Canva agar tampilan penyajian materi menjadi lebih menarik, dan WhatsApp untuk diskusi secara online. Dalam aspek assessment, saya menilai mahasiswa berdasarkan performa yang mereka tampilkan di dalam kelas. Adapun penilaian ini juga didasarkan pada kemampuan akhir yang harus mereka capai pada setiap pertemuan. Assessment sebelumnya disampaikan terlebih dahulu di awal pertemuan pada kontrak program, sehingga mereka telah sepenuhnya terpapar mengenai hal ini. Bentuk asesmen yang saya gunakan adalah quiz, resume hasil dari diskusi, makalah yang diupload ke dalam LMS VLab, serta performa unjuk kerja berdasarkan daftar pilih. Dari bobot penilaian, dapat terlihat bahwa sebanyak 33% bobot penilaian ada pada praktik, 23% ada pada tugas, dan masing-masing 22% ada pada UTS dan UAS. Berikut merupakan beberapa hasil asesmen yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa melalui LMS VLab. Kita dapat memberikan tugas kepada mahasiswa, dan kemudian mahasiswa dapat mensubmit tugas, dan dosen dapat melihat tugas yang telah disubmit oleh mahasiswa berdasarkan waktu yang telah diberikan, dan saya dapat mendownload tugas yang di-upload oleh mahasiswa, dan selanjutnya dapat saya review untuk selanjutnya di grading. Dalam penerapan aspek DIA, saya akan menampilkan cuplikan video mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai berikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di minggu keempat ya. Kali ini merupakan minggu keempat mata kuliah asuhan kebidanan tampilan. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, di minggu keempat ini kita akan membahas mengenai ketidaknyamanan trimester 1, 2, dan 3 dalam keterampilan. Sebetulnya di minggu sebelumnya Anda sudah membahas mengenai perubahan fisiologis ya, dan perubahan psikologis dalam keterampilan yang tentu saja ada kaitannya dengan topik kita pada minggu keempat kali ini. Ya. Sebelum kita masuk pada topik minggu ini, Ibu ingin kalian melihat dulu slide Ibu selanjutnya ya. Nanti kita sama-sama baca. Oke, di sini ada sebuah problem, ada sebuah masalah, ada sebuah kondisi, yaitu ada seorang ibu hamil usia 28 tahun. Ya, dia mengatakan ini merupakan kehamilan yang pertamanya dan belum pernah mengalami keguguran. Beliau datang ke praktek mandiri bidan tanggal 2 Februari 2022 ya, dengan keluhan mual-mual di pagi hari. Hasil anamnesis yang kita lakukan, ternyata hari pertama haid terakhir si ibu adalah tanggal 15 Desember tahun 2021, berarti tahun kemarin. Ya. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 110/70, nadinya 88 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kalau kita periksa abdomennya, ternyata teraba balotemen satu jari di atas usus. Dan kita periksa lab laboratorium sederhana, terlihat adanya HCG ya,
ada human chorionic gonadotrophin di dalam urin. Oke, sekarang menurut kalian dari kondisi atau problem seperti ini, kira-kira ibu sedang mengalami keluhan apa? Silakan. Ibu ini tuh mengalami keluhan sering mual-mualnya itu di pagi hari. Sering mual di pagi hari. Kalau Anda lihat, sekarang kan tanggal 2 Februari nih. Kemudian hari pertama haid terakhirnya tanggal 15 Desember 2021. Kira-kira si ibu ini usia kehamilannya berapa minggu? Silakan angkat-angkat dari sebelah sana. Kurang lebih 8 minggu. 8 minggu. Oke, kurang lebih 8 minggu. Berarti usia kehamilan 20 trimester. trimester 1. Usia kehamilan trimester 1. Kalau kita lihat di sini ada pemeriksaan lab. HCG positif. Berarti si ibunya sedang dalam kondisi ibunya hamil trimester 1, mengalami keluhan mual di pagi hari. Itu problem pertama. Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya memperlihatkan sebuah kondisi seorang perempuan usia 32 tahun. Ya. Kemudian mengatakan kalau ini merupakan hamil yang ketiga dan tidak pernah mengalami keguguran. Datang ke PMB hari ini tanggal 2 Februari 2022 dengan keluhan sakit punggung bawah. Hasil anamnesis hari pertama haid terakhirnya 21 Juli 2021. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan kita tekanan darah 110/70, nadinya 88, pernafasannya 20, suhunya 36,5 derajat Celcius. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan payudaranya simetris, kemudian areolanya menghitam, putingnya menonjol, kolostrumnya belum keluar. Ya. Kalau kita cek dari Leopold, pemeriksaan Leopold satunya terabang kepala di atas, berarti ya di fundus. Leopold 2-nya terabang punggung bayi di sebelah kanan. Leopold 3 ini terabang kepala di bagian bawah. Dan Leopold 4 kepala bayi belum masuk pintu atas paru. Menurut kalian dari problem yang kedua ini, dari kondisi yang kedua, kira-kira si ibu mengalami keluhan apa? Silahkan yang bisa yang depan. Ibu jadi ibunya mengeluh itu sakit punggung dan bawah. Sakit punggung bawah. Kalau kita lihat dari HPHT ya, dari hari pertama haid terakhir yang si ibu sebutkan dengan sekarang saat ibu memeriksa tanggal 2 Februari, kira-kira sudah berapa lama usia kehamilan? Oke, ya. 7 bulan, ya 7 bulan gitu. Iya, kurang lebih 7 bulan ke atas ya. Berarti ini sudah masuk trimester 3. Trimester 3. Dan dari hasil pemeriksaan fisik kira-kira dalam batas normal tidak? Oke. Sekarang berdasarkan kedua problem itu, kira-kira apa yang terjadi pada seorang ibu hamil yang satu trimester 1 mengalami mual-mual, yang satu trimester 3 mengalami sakit punggung bawah. Nah, ini berkaitan dengan materi kita kali ini. Ya, tujuan dari materi kita kali ini adalah supaya Anda bisa menganalisis ketidaknyamanan. Jadi setiap keluhan yang dirasakan oleh ibu tetapi masih dalam batas normal itu masuk dalam ketidaknyamanan. Mahasiswa mampu menganalisis ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Di dalam pertemuan kali ini kita akan bahas jenis ketidaknyamanan, penyebab ketidaknyamanan, serta cara mengatasi atau cara mengurangi keluhan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu dalam kehamilan. Oke. Sebetulnya kalau kita definisikan, ketidaknyamanan itu merupakan suatu perasaan yang kurang gitu ya, ataupun tidak menyenangkan ya, bagi kondisi fisik maupun mental seorang ibu hamil.
Jadi kalau misalkan si ibunya ini mengeluh ada hal yang dirasakan tidak biasa dari sebelum ia hamil, nah itu bisa masuk pada ketidaknyamanan dalam kehamilan, baik secara fisik maupun secara psikologis, ya secara mental. Kalau kita buat sebuah alur pemikiran, apabila seorang ibu hamil mengalami ketidaknyamanan, bila ia dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan sebuah adaptasi bagi seorang ibu hamil. Ya, kehamilan tentulah memiliki banyak fenomena, ya. Salah satunya ketidaknyamanan. Antara satu orang ibu hamil dengan ibu hamil yang lain akan berbeda apa yang dirasakan. Namun apabila ketidaknyamanan tersebut dikelola dengan baik, maka si ibu hamil itu akan mengadakan adaptasi terhadap ketidaknyamanan. Dan ini merupakan tugas bidan. Supaya apa? Supaya bisa mengelola ketidaknyamanan dengan baik sehingga berujung pada adaptasi. Tetapi bila pengelolaan ketidaknyamanannya tidak baik, maka akan berujung pada masalah. Dan masalah kalau misalkan tidak diselesaikan, dia akan berakibat pada hal yang lebih buruk. Ya. Kemudian kalau kita lihat ketidaknyamanan berdasarkan periode waktu, kita bagi antara ketidaknyamanan trimester 1 serta ketidaknyamanan trimester 2 dan 3. Kenapa trimester 2 dan 3 disatukan? Karena pada umumnya ketidaknyamanan trimester 2 dan 3 sama. Gejalanya hampir sama dan penyebabnya pun hampir sama. Ya, kita akan bahas pada ketidaknyamanan trimester 1 terlebih dahulu. Yang pertama adalah mual muntah. Ya. Mual muntah biasanya terjadi pada kurang lebih 50% wanita hamil. Ya, jadi hampir separuhnya ibu hamil itu mengalami mual-mual atau dengan muntah. Mual muntah itu lebih sering terjadi pada saat lambung kosong, sehingga lebih sering terjadi di pagi hari. Ibu baru bangun tidur, otomatis lambungnya kosong kan? Apabila kemudian dia langsung bangun, maka dia akan merasakan rasa mual yang sering. Seperti terjadi pada problem 1 tadi ya, kasus di problem 1. Nah, penyebabnya biasanya itu diakibatkan oleh perubahan hormonal. Nah, di trimester 1 ada yang namanya kenaikan hormon apa? Iya, terutama HCG, Human Chorionic Gonadotropin, HCG. Perubahan hormonal. Selain itu, ada juga faktor adaptasi emosional. Awalnya dia belum hamil, kemudian sekarang berubah menjadi hamil. Tentu saja dia ada berbagai perubahan psikologis yang terjadi di dalam dirinya. Ya, dari masa gadis ke masa menjadi ibu, itu adalah perubahan peran yang luar biasa. Sehingga faktor emosional ini akan berpengaruh pada peningkatan rasa mual. Kemudian yang ketiga adalah faktor neurologis, faktor saraf. Yang keempat, gula darah rendah, ya, karena kosong selama tidur, begitu ya, mengakibatkan dia mual. Kemudian yang kelima, kelebihan asam lambung, ya karena tadi kosong tadi itu, ya. Dan yang terakhir adalah peristaltiknya lambat, ya, sehingga menyebabkan mual ataupun muntah. Kemudian cara mengatasi mual atau muntah sebetulnya bisa kita bisa kita atasi dengan 6 ya. Yang pertama, pada pagi hari sebelum bangun ya dari tempat tidur diharapkan bisa makan biskuit terlebih dahulu atau makanan-makanan yang kering. Ya. Kemudian menghindari makanan pedas dan berbau tajam. Jadi kalau yang kayak makanan Padang itu kita tidak anjurkan untuk ibu yang mau muntah. Kemudian makan sedikit tapi sering. Ya, makannya sedikit-sedikit aja karena kalau terlalu banyak dia akan akan malah memicu mual. Ya. Kemudian saat makan jangan lupa minum air. Ya.
sangat dianjurkan untuk makan permen atau minum manis ya sebelum tidur. Ya, kemudian upayakan untuk memakan asupan lemak yang sedikit. Karena apa? Karena tadi yang terlalu spicy ya, yang berbumbu, yang berlemak itu akan memicu pada mual. Dan yang terakhir saat bangun pagi atau sore hari secara perlahan ya, bangun dari tempat tidur ya, dan hindari gerakan mendadak yang misalkan dari bangun tidur langsung berdiri gitu ya, tapi bangun tidur duduk dulu di sisi tempat tidur, kalau bisa disediakan crackers atau biskuit di samping tempat tidur, makan dulu 1 atau 2 keping, kemudian baru berdiri, sehingga mengurangi mual-mual tersebut. Nah, ini adalah hal-hal simple sebetulnya yang bisa dilakukan oleh bidan, yang bisa disarankan kepada seorang ibu hamil untuk mengurangi keluhan, mengurangi ketidaknyamanan. Selain mual muntah, di trimester 1 juga biasanya banyak ibu hamil yang mengeluh akan adanya pengeluaran urine atau keputihan. Kalau orang awam biasanya bilangnya keputihan. Ya. Ibu hamil sering mengeluh mengeluarkan lendir dari vagina yang lebih banyak, sehingga membuat perasaan tidak nyaman, begitu ya. Kadang sering basah karena sering banyak, begitu ya. Jadi dia harus sering mengganti celana dalam. Nah, ini banyak keluhan seperti ini. Kemudian selain itu penyebab leukoria adalah meningkatnya kadar hormon estrogen trimester 1. Seperti kita ketahui, kadar estrogen akan menyebabkan hipersekresi jaringan. Hipersekresi jaringan artinya setiap jaringan yang mengandung reseptor hormon estrogen akan mengeluarkan banyak lendir, termasuk salah satunya daerah vagina. Karena ada reseptor estrogen, dia akan mengeluarkan banyak lendir di situ, sehingga terjadilah leukoria. Ya. Nah, cara mengatasi keputihan pada trimester 1 itu bisa dengan menjaga kebersihan. Kita tidak bisa menyentuh estrogen ya, karena estrogen itu memang hormon kehamilan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah memotivasi ibu untuk bisa beradaptasi dengan perubahan fisiknya, yaitu dengan menjaga kebersihan ya, mandi setiap hari. Kemudian yang kedua, membersihkan alat kelamin ya, dan mengeringkannya, baik sudah BAB ataupun BAK, harus kering. Kemudian ceboknya harus dari depan ke belakang. Karena apa? Karena terlalu banyak bakteri kalau misalkan kita ceboknya dari belakang ke depan. Kemudian ganti celana dalam bila sudah basah. Jadi jangan biarkan basah karena itu akan menjadi jalan masuk kuku. Kemudian pakai celana dalam yang menyerap keringat yang terbuat dari katun. Ya. Dan yang terakhir, tidak dianjurkan memakai gauching. Tahu gauching? Jadi yang ada alat atau ada cairan yang disemprotkan langsung ke dalam vagina, gitu ya, disemprot begitu. Nah itu tidak dianjurkan untuk ibu yang mengalami keputihan, karena keputihan yang terjadi di sini adalah keputihan yang fisiologis. Ingat ya, ketidaknyamanan merupakan proses perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis bisa menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi bukan merupakan hal yang patologis, sehingga kita akan memotivasi pasien untuk senantiasa beradaptasi. Ya. Jadi clue-nya untuk mengatasi ketidaknyamanan adalah adaptasi. Kemudian kita akan masuk pada poin-poin ketidaknyamanan trimester 2 dan 3. Di trimester 2 dan 3 ada namanya bengkak. Ya. Bengkak biasanya di trimester 2 dan 3 terjadi pada daerah tungkai atau ekstremitas bawah. Faktor penyebabnya biasanya pembesaran uterus pada ibu hamil itu mengakibatkan tekanan pada vena di daerah panggul, ya, sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi. Hal ini terjadi terutama pada waktu ibu hamilnya duduk ya, atau berdiri dalam waktu yang lama. Karena ibu hamilnya
sudah besar perutnya, ini trimester 2 dan 3 ya, sehingga kehamilan lanjut. Karena hamilnya sudah besar, sehingga tekanan pada vena cava inferior. Vena cava inferior itu adalah pembuluh vena yang mengalirkan darah ke bagian bawah. Ya. Karena tekanan pada vena cava inferior saat berbaring dan terlentang menyebabkan kongesti sirkulasi pada ekstremitas bawah. Ya, jadi akhirnya darah mau mengalir lagi ke atas agak sulit. Karena apa? Karena tertekan oleh besarnya kehamilan dari besarnya uterus, volume uterus. Ya, selain itu ada juga kadar sodium atau natrium yang meningkat karena pengaruh hormonal. Karena pengaruh hormonal, estrogen, progesteron, kadar darah meningkat. Seperti yang kalian ketahui, kalau darah meningkat dia akan menarik air sehingga akan terjadi tidur. Itu penyebab dari ödem atau bengkak ya pada kehamilan. Bagaimana cara mengatasi ödema? Yang pertama adalah hindari pakaian yang ketat. Jadi kalau misalkan kita lagi sedang bengkak, tidak boleh pakai legging yang terlalu ketat, gitu ya. Kemudian hindari makanan yang memiliki kadar garam tinggi, ikan asin, apalagi yang kadar garamnya tinggi, bakso misalnya yang terlalu asin, begitu ya, itu dihindari. Karena apa? Karena tadi natrium akan meretensi cairan sehingga kita dia terendam darah. Kemudian hindari minum atau berdiri dalam jangka waktu lama. Si ibunya dianjurkan untuk tidak terlalu lama duduk. Kemudian makan makanan tinggi protein, ya. Kemudian istirahat dan naikkan tungkai selama 20 menit. Jadi kalau bisa dianjurkan pasiennya untuk menaikkan kakinya diganjel oleh bantal misalkan ya, ditinggikan selama beberapa menit sehingga ödemnya akan menghilang. Dan berbaring atau duduk dengan kaki ditinggikan, hindari berbaring terlentang. Jadi nggak boleh kalau misalkan ibu hamil terlalu lama berbaring secara terlentang. Kalau bisa ibu hamil trimester lanjut itu dia berbaringnya miring ya, dengan disangga oleh bantal perutnya dan kakinya juga disangga oleh bantal. Ya, kita anjurkan pasien seperti itu untuk mengatasi ödem. Oke, di trimester ketiga dan kedua juga ada keluhan. Biasanya seorang ibu hamil sering sakit punggung. Faktor penyebabnya adalah karena pembesaran payudara dapat berakibat pada ketegangan otot. Seperti kalian ketahui, kalau ibu hamil trimester lanjut payudaranya akan membesar payudaranya. Kemudian selain itu juga dengan aktivitas rumah tangga seorang ibu hamil mungkin akan merasa letih yang akan memperberat sakit punggungnya. Kemudian posisi tubuh membungkuk ketika mengangkat barang. Kadang kalau kita angkat barang, posisi tubuh kita begini, gitu ya, atau mungkin begini. Padahal ini cara yang salah, apalagi untuk seorang ibu hamil yang perutnya membesar. Sehingga dia nanti kalau ambil barang itu idealnya begini, dia jongkok dulu, baru ambil barangnya, baru dia berdiri. Jadi tidak boleh mengantuk dulu, membungkuk. Ya. Kemudian sakit punggung juga diakibatkan oleh kadar hormon yang meningkat, yang menyebabkan kartilago pada sendi besar menjadi lembek. Jadi si sendi-sendi itu menjadi lembek, terutama di daerah punggung. Ya, dan biasanya pada seorang ibu hamil mengalami perubahan postur yang biasanya dia posturnya normal seperti ini. Kalau kita lihat dari pinggir, maka seorang ibu hamil akan menjadi hiperlordosis di depan. Dan ini mengakibatkan sakit. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai cara mengatasi sakit punggung. Yang pertama, memakai bra yang menopang. Karena tadi penyebabnya adalah payudara yang semakin membesar yang bisa mengakibatkan sakit punggung. Kemudian yang kedua, hindari memakai sepatu atau sandal yang haknya tinggi.
Karena kalau sandal rahangnya tinggi terus dia hipertrofis, dia akan semakin perlahan ke depan. Ya. Kemudian pertahankan postur yang baik, hindari membungkuk seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Kemudian lakukan olahraga, senam, hamil, ya, atau yoga. Sekarang kan banyak ya klinik-klinik yang menyelenggarakan senam. Ya. Pertahankan berat badan dan bisa melakukan digosok, ya, penggosokan dengan balsem atau kompres hangat di daerah yang sakit. Oke, ini bisa dianjurkan oleh ibu bidan kepada pasien yang mengalami keluhan sakit. Seperti pada problem berapa tadi? Problem 2. Sekarang ketidaknyamanan pada trimester 2 dan 3 yang lain adalah konstipasi. Konstipasi ini diakibatkan oleh hormon progesteron yang memperlambat kerja usus sehingga peristaltik usus menjadi lambat. Akhirnya feses akan tertahan di usus besar sehingga feses menjadi keras, ya, dan sulit dikeluarkan. Akhirnya terjadi konstipasi. Ya. Kemudian ibu hamil biasanya suka diberikan suplemen zat besi, ya. Nah, zat besi juga mengakibatkan feses konsistensinya menjadi keras dan akibatnya bisa konstipasi. Ya, dan selain itu bisa juga karena tekanan uterus yang terlalu besar pada daerah usus sehingga mengakibatkan geraknya feses menjadi terhambat. Nah, cara mengatasinya adalah olahraga, aktivitas. Ya. Kemudian asupan cairan harus terjaga, ya, minimal 18 per hari. Kemudian minum cairan yang panas, ya, atau hangat, ya, pada saat perut kosong. Terus makan sayuran yang segar dan banyak mengandung serat, terutama supaya apa? Supaya pengeluaran ke feses menjadi lancar dan jangan menahan BAB, ya, ketika ada dorongan, ya. Dan perlu diperhatikan, apel segar dan kopi dapat meningkatkan konstipasi. Jadi kafein di adalah ketidaknyamanan, sering BAK. Nah, apabila sering BAK ini terjadi pada malam hari, biasanya ini akan sangat mengganggu ibu hamil karena dia tidak bisa istirahat. Ya, faktor penyebabnya adalah uterus membesar, ya, sehingga akan menekan kandung kemih. Seperti yang kalian ketahui, uterus itu ada di atas kandung kemih di bawah. Sehingga apabila uterus makin membesar, kandung kemih akan tertekan, maka dia penuh sedikit kandung kemih, maka dia akan dihembus keluar. Jadinya sering. Kemudian terjadi peningkatan laju filtrasi glomerulus dalam kehamilan. Ya, laju filtrasi glomerulus itu naik jadi 40-50%, sehingga kencing pun akan sedikit. Kemudian relaksasi saluran kemih akibat progesteron. Jadi dia tidak bisa menguncut dengan sempurna karena dia akan rileks saluran kemih jadi dos, dia kecil. Kemudian perubahan fisiologis ginjalnya jadi membesar sehingga produksi urin pun akan membesar, akan meningkat. Nah, cara mengatasinya adalah perbanyak minum pada siang hari untuk menjaga keseimbangan hidrasi. Membatasi minum yang mengandung diuretik, ya. Diuretik itu adalah zat-zat yang menyebabkan kencing. Ya. Contohnya teh, kopi, cola, kafein itu dihindari. Dan yang terakhir adalah mengeringkan alat kelamin selesai BAK untuk mencegah infeksi saluran kemih. Jadi harus kering supaya tidak jadi jalan masuk urin. Oke, jawaban dari problem 1 tadi. Ibu ini mual muntah di pagi hari. Biasanya kita sebut dengan morning sickness. Kenapa terjadinya? Karena ada peningkatan hormon. Apalagi selain itu, perubahan psikologis dari seorang gadis menjadi seorang ibu pasti banyak perubahan peran yang terjadi sehingga menyebabkan mual-mual juga. Apa sarannya? 1, makan sekali. Kemudian yang kedua, dari makanan berbau tajam atau berbumbu. Dan yang terakhir,
ternyata si ibu mengalami sakit karena hamil. Faktor penyebabnya karena kelebihan, karena apa lagi? Hormonal, kemudian karena postur yang hipertrofisis. Ya, apa syaratnya? Body mekanik yang baik. Kemudian apa lagi selain body mekanik? Body mekanik contohnya apa tadi? So, siapa yang mau ini? Ada, yang belakang yang belum siapa ya? Belum ya? Iya, boleh silakan. Jadi posisinya itu jangan Membungkuk. Harus bagaimana dulu? Jauh dulu, terus nanti kalau misalnya mau ambil barang jongkok dulu, itu bagian barangnya berdiri. Selain itu body mekanik yang baik juga dia tidak boleh memakai apa? Sepatu hak tinggi, karena sepatu hak tinggi akan menyebabkan mekanik body kita, mekanik tubuh kita menjadi tidak seimbang ke postur, ya. Jadi ini berat ke depan, jadi mau jatuh nanti, gitu ya. Ini problem 1 dan problem 2 ternyata sudah tertangani. Nah, sekarang ada tugas, ya. Tugasnya adalah Anda membagi satu kelas ini menjadi 6 kelompok. Ya, setiap kelompok mengidentifikasi problem yang ada pada layar ini. Ya, untuk kelompok 1 di sini ada problem nyonya A sedang hamil 10 minggu mengeluh mual-mual, terutama bila mencium bau masakan yang menyengat, ya. Beliau datang ke bidan untuk mencari solusi karena mual-mualnya ini semakin hari semakin mengganggunya. Kemudian kelompok 2 ada problem yang lain. Kelompok 3 ada problem yang lain. Anda bisa simak di slide saya yang akan saya bagikan nanti. Kemudian dari kasus-kasus yang dibagi per kelompok tadi, Anda bisa membuat penjelasan. Yang pertama adalah kondisi apakah yang sedang dialami ibu. Ya. Yang keduanya, penyebab terjadinya keluhan. Ya, silakan Anda cari apakah penyebab terjadinya keluhan disertai literatur pendukung, kurang lebih 3 literatur, ya, sumbernya dituliskan di daftar pustaka. Kemudian cara mengatasi keluhan itu juga berdasarkan sumber, minimal 3 sumber, ya. Dan yang terakhir dibutuhkan minggu depan jam 23.55 di Vlab, ya. Jadi Anda buat dalam Microsoft Word, ya, resumenya. Silakan cantumkan daftar pustakanya per kelompok, kemudian diupload ke Vlab. Ibu tunggu minggu depan jam 23.55. Ya. Oke, dari sini ada yang akan ditanyakan. Silakan. Ya. Tadi kan dijelaskan oleh ibu solusi untuk di pagi hari ini makannya itu sering tapi sedikit. Nah, itu yang kita makan itu harus berupa makanan berat, nasi bersama lauk itu porsinya dikit, atau kita boleh diseling makan buah yang kita suka gitu. Ya. Makanan dengan porsi sedikit tapi sering itu boleh makanan apa saja, ya. Asal jangan makanan yang memicu mual-mual, karena kan tadi prinsip dari mual-mual adalah jangan sampai memicu dia rasa mual, terutama makanan yang berbumbu, ya, dan pedas yang menyengat itu dihindari terlebih dahulu, sehingga makanan yang terbaik untuk ibu yang mengalami emesis atau mual-mual karena kehamilan itu adalah makanan yang bisa masuk ke dalam tubuh yang bergizi. Ya, bisa buah, bisa tadi biskuit, bisa nasi dengan sayur. Kalau sayur bening kan cenderung tidak tidak menyengat, ya, tidak berbumbu, gitu. Jadi tidak akan merangsang mual, ya. Oke. Dari sini ibu menutup sesi kita kali ini, ya. Kalau dari tadi kita bisa simpulkan bahwa ketidaknyamanan seorang ibu hamil bisa terjadi pada setiap trimester.
supaya ibunya bisa beradaptasi, supaya tidak menjadi masalah. Dan ini merupakan tugas bidan untuk mengawal seorang ibu hamil untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan fisiologis dan psikologis. Ya, itu adalah kesimpulan kita kali ini. Sampai berjumpa minggu depan. Semoga kita dianugerahi nikmat sehat ya, sehingga perkuliahan kita senantiasa berjalan lancar. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan, diupload ke dalam VLab dalam bentuk Microsoft Word. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Demikian pemaparan deskripsi diri UKTPT bidang pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.